Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part 2, yaitu pembuatan toko online menggunakan Laravel. Oke, dalam section kali ini, dalam episode kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang MVC. MVC apa MVC? Yaitu model, view, dan control. Sebelum belajar kita lebih jauh Laravel, kita mulai terlebih dahulu dari konsep dasar yang digunakan, yaitu konsep MVC atau model, view, dan control. Laravel merupakan satu framework yang memisahkan antara data, ya, datanya dipisahkan, kemudian atau yang disebut model dari tampilannya. Data dari tampilan dipisahkan, ibaratkan sebuah handphone itu dia punya casing, kemudian tampilannya dia punya tampilan, yaitu layar yang ada di dalam handphone tersebut. Artinya model itu adalah casingnya, view itu adalah tampilan dari layar. Dan bagaimana cara memprosesnya, yaitu melalui sebuah controller. Controller itu yang perlu diartikan itu adalah kontrol ini seperti apa, ininya seperti apa, itu konsep dari MVC. Ya, itu simpel aja, itulah diperhatikan. Oke, lanjut. Model adalah sebuah penghubung antara controller dengan database yang berguna untuk mengambil data, sementara kontrol dapat diartikan sebagai kendali atau pengendali diambil dari data kontrol. Bisa juga diartikan jembatan antara view dan model. Controller memiliki tugas mengendalikan ataupun menjembatani antara apa yang di request, yang selanjutnya controller akan memproses. Nah, pada Laravel, file controller berada di http controller. Adapun view terletak untuk menerima dan mempresentasikan data kepada user. Artinya file view berada pada folder results atau file view. Dan struktur dari Laravel, ini sebenarnya yang di sini singkat, tapi kalau kalian nanti melihat foldernya itu pasti banyak. Di antaranya ada app, kemudian config, kemudian ada bootstrap, ada database, kemudian ada public, kemudian ada resource, kemudian ada routes, dan ada storage. Masing-masing itu mempunyai fungsinya masing-masing. Kita langsung saja kita buka source kodenya. Kita buka kemarin yang kita sudah download, yaitu VS Code ya. VS Codenya kita buka. Untuk mendapatkan foldernya, kita tinggal cukup ke file, open folder, kemudian kita cari yang kemarin, di mana simpan foldernya di exam. Setelah kalian kemarin menginstal, kemudian masuk ke htdoc, kemudian kalau saya foldernya di toko online, tapi kalian mungkin kemarin bikinnya di toko apa gitu, atau apa misalnya toko bus, toko cak-cak, itu terserah kalian. Tapi saya toko online, dari mana ini toko online? Kemarin kan tinggal kalian yang belum menyaksikan, tinggal lihat aja di part 1 ya. Kalian bisa lihat di part 1. Oke, kita select folder. Ini foldernya sudah terintegrasi di VS Code. Kemudian langkah selanjutnya kita aktifkan dulu lewat terminal. Nah, di VS Code ini sudah include dengan terminal ya, bonus plus ini terminal ya. Terminal gede ini terminal ya. Oke, kita aktifkan dulu di terminal. Mari kita tahu. Oh, ini karena ini baru, berarti PowerShell aja. Oke. Kita aktifkan dengan cara ya. Bukan server ya,
Nah, tadi sesuai dengan contoh bahwa Laravel itu konsepnya MVC. Dia bisa memisahkan antara model dan view ya. Dia bisa memisahkan antara model dan view. Dan dikendalikan oleh kontrol. Makanya kita harus membuat pengendaliannya dulu, yaitu berupa kita include-kan melalui terminal. Mau bikin filenya sendiri juga nggak apa-apa, tapi saya lebih suka include-kan lewat terminal supaya kelihatan programmernya gitu loh. Oke, kita masuk ke terminal, kita file new lagi si terminalnya. Ya, terminalnya yang ada di sini. Pak, saya emang nggak mau di sini, saya mau di CMD aja. Oh, boleh, nggak apa-apa, bodo amat, terserah. Ya, yang jelas saya pengennya di sini biar cepat aja. Oke, untuk membuat sebuah controller baru, kita akan bikin yaitu dengan cara PHP, kemudian artisan, make. Make itu artinya dalam bahasa Inggris itu membuat, making, membuat, make. Ya, jadi ini PHP ini include banget nih dengan gaya-gaya bahasa Inggrisnya, harus jago ini karena berhubungan dengan bahasa Inggris nih. Oke, PHP artisan make, kemudian titik 2, kemudian kita tulis di sini ya, L-nya 2 ya. Kalau L-nya 1 typo nanti bakal error. Controller, kemudian spasi, kemudian nama controller yang akan kita bikin. Nama controller yang akan kita bikin. Apa itu nama controllernya? Terserah. Yang jelas di belakangnya ada controller. Oke, kalau saya misalnya contoh controller, kayaknya gede, gampang untuk membedakan itu. Ini harus diingat-ingat ya kata-kata ini. Contoh di saya contoh controller itu harus diingat-ingat. Karena apa? Karena nanti akan dipanggil juga. Kalau ada hilang satu kata aja ya jadinya nanti apa? Oke, kita masuk ke contoh controller. Kita enter. Lala. Oke, controller berhasil dibuat. Artinya controllernya sudah berhasil dibuat. Simpan di mana sih controllernya? Ya, kita lihat di Alt. Ya. Alt. Nah, ini saya barusan buat contoh controller. Oke, kita tinggal klik. Nanti kita akan buat ya setidaknya gini. Controller itu otak ya. Jadi semua sintak nanti untuk root, login dan sebagainya, otaknya itu disimpan di sini ya, di controller. Jadi controller itu tidak akan bisa menampilkan sesuatu, tapi hanya berfungsi untuk mengontrol tampilan antara model dan view gitu loh. Ya, kalau diibaratkan controller itu aplikasi mungkin ya, aplikasi kalau di handphone itu ya. Oke, kita lihat controller. Kita akan buat fungsi, sebuah fungsi mengglobal. Ini function ini berfungsi ya. Function ini mungkin istilahnya untuk sebagai jembatan saja ya, jembatan antara PHP dengan nanti PHP kontrol dengan PHP kontrol apa lagi tuh. Oke, menjembatin aja ya sebuah variabel untuk menjembatan ke view. Itu aja. Mungkin kata-katanya ada yang lebih bagus, mungkin bisa diterapkan. Kalau bisa diterapkan silahkan di tombol komen aja ya. Oke, kita ke function, kemudian kita akan buat sebuah di sini sedikit aja. Kita akan buat sebuah variabel ya untuk menghubungkan bagaimana function view kemudian nanti modelnya akan bergerak. Oke, function kita akan bikin di sini variabel biodata. Jangan biodata, nama aja. Nama. Oke. Ini misalnya Ferdiansyah.
kemudian alamat untuk variabel ya. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian kita akan kembalikan, kita akan return, kita akan tampilkan ya function tersebut, kita tampilkan. Kita zoom dulu ya biar kalian tidak untuk ya. Oke, kita tampilkan. Bagaimana cara menampilkannya? Yang pertama, return. Ya. Nah, kita tampilkan di view. Return view. Oke, dalam kurung. Kemudian di sini kalian akan membuat sebuah file baru, ya, yang nantinya file baru tersebut harus sama dengan extension yang ada di view, yang ada di region view ini. Contohnya saya bikin ini adalah itu compact. Nah, compact itu untuk resource ke view-nya, ya, resource ke resource ke model. Saja diisi dari biodata tersebut yaitu variabel yang tadi. Apa lagi? Ya. Kalau enggak sih biodata dari mana? Biodata itu adalah file yang akan nanti dibuat sebagai halamannya. Oke, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Oke, untuk menentukan apakah ada problem atau tidak. Oh, tidak. Sejauh ini tidak ada problem. Oke, setelah itu kita save. Jangan lupa di save, Ctrl S, Ctrl S. Ya. Tapi di sini ada problem kayaknya. Di sini ada problem. Oke, problemnya apa? Karena kita kurang titik koma, bro. Kita kurang titik koma. Ya, kita kurang titik koma. Ya, kita cek lagi. Nah, oke, problemnya udah hilang. Oh, problem ini bohong, ini problem. Kadang-kadang kalau udah mau ke lanjut baru keluar si problemnya. Ya, ini jangan lupa titik komanya ya. Jangan lupa titik koma itu akan menentukan sekali hidup kalian. Oke. Di titik koma. Oke, selanjutnya setelah kalian itu kita akan masuk kepada itu ada di resource ya, kemudian dan view. Kita akan bikin sebuah file baru namanya yaitu samakan dengan ini kenapa dot blade? Nah, karena kita ini akan nge-blade ya, atau ini artinya akan menyeplit si PHP tersebut, makanya harus dicantumkan dot blade atau dot blade ya. Oke, kita enter. Nah, ini ya. Kemudian setelah dot blade nya sudah dibikin, kita masuk dulu nih ke, kita mau bikin dulu dari sini juga nggak apa-apa ya, kita coba panggil aja.
ketimbang nanti akan muncul nanti review atau yang tadi. Oke, sekarang kita akan bikin modelnya, artinya sebagai jembatan video. Mana model cardnya? Raut. Ya, kita masuk ke raut. Model ini di raut. Kemudian kita pilih yang web.php. Nah di sini letak. Oke, caranya gimana? Pertama ya kita raut titik 2 nya ada 2 kali yang oke yang dalam selanjutnya setelah pembuatan tadi di biodata.blade kita akan ubah atau kita akan masukkan ke modelnya supaya bisa ditampilkan jadikan sebuah halaman baru. Caranya yaitu harus di routing atau di route. Nah, masuk di route itu adanya di South ya, route itu adanya di South ya. Ada sorry kemudian route, kemudian ada web.php. Kita masuk ke sini ya, ke web. Oke, yang pertama itu route ya. Kita ketikkan route titik 2 kali ya. Kita ketikkan di sini apa nih yang akan dijadikan halaman ini, apa, yaitu tadi biodata ya. Kemudian koma, dari mana ini biodatanya, yaitu dari contoh controller add controller controller add. Jadi route titik 22 kali biodata, kemudian contoh controller add index. Oke, setelah ini selesai, route-nya selesai, save. Get bro. Oke, kita cek.
sementara. Nah, ini adalah contoh dari Oke, akhirnya selesai sudah pertemuan kita hari ini. Kita sudah membuat sudah memahami tentang MVC, model view dan control, dan sudah mencobanya latihan sedikit ya. Oke, untuk pengembangannya silakan kalian coba-coba di rumah, silakan dioprak-oprek si sintaknya dari pengalaman yang tadi selama kita belajar. Oke, untuk di section selanjutnya kita akan mengenal tentang masalah login dan autentifikasi login. Oke, di episode yang ketiga. Jangan lupa sebelum di close, subrek dulu, komen, dan share. Bye bye.